Ternyata ini adalah fakta. Jadi ini bukan kasus kaleng-kaleng ya. Jadi pada tahun 2016, Kepolisian Narkoba itu berhasil membongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Creative Studio Family. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi seputar kasus pembunuhan Vina dan Eki, yang mana Bunda Widya membongkar tentang penangkapan kapal pada saat itu di Cirebon ya. Jadi kapal itu menyelundupkan narkoba yang berjenis sabu-sabu dan ditangkap. Yang menang ini adalah Ibtu Rudiana, karena Ibtu Rudiana pada saat itu adalah kasat narkoba, dan penangkapan ini diketahui oleh si Eki, yang mana Eki ini adalah anak dari Ibtu Rudiana. Tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa penuturannya Bunda Widya, langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Setelah Nyai Widya bongkar masalah kasus Vina itu berawal dari Ibtu Rudiana soal penangkapan yang namanya narkep satu kapal jenis bubuk pada tahun 2016. Banyak orang yang memanggil-manggil Rukiah, entah memanggil apa itu. Pokoknya pura-pura kesurupan, bilang agar channelnya rame bro. Pokoknya dia bilang dimulai dari Ibtu Rudiana menyembunyikan sesuatu. Baru terkuak gitu setelah cuap-cuap saya. Iya dah. Besok siapa lagi yang akan memanggil jin kori lah, yang ada kesurupan lah. Bilang kalau Ibtu Rudiana itu memang ada terlibat kasus masalah penangkapan awak kapal yang isi sibu-sibu pada 2016 lalu. Saya udah bilang, panggil tuh Kapolres pada tahun 2016 lalu. Panggil semua pejabat-pejabat, bupati, wali bupati, wakilnya, dan sebagainya pada tahun 2016 lalu. Emang mereka nggak terlibat di dalam penjualan tersebut? Disembunyikan kemana satu kapal itu? Makanya gok menyogok dari bandar itu ya kepada polisi-polisi itu, akhirnya anak jadi korban. Paham sampai di situ? Banyak orang yang make di kalangan polisi, oknum-oknum polisi itu banyak juga yang nggak jujur. Satu jenderal yang jujur pasti jadi musuh mereka. Paham di situ? Besok siapa lagi yang akan kesurupan? Pura-pura mediasi melalui ruh. Bilang kalau Ibtu Rudiana menyembunyikan sesuatu. Saya kan udah bilang, Bapak Ibtu, nggak cukup anak saja jadi korban sebagai tumbalnya. Pak, tolonglah. Meskipun Bapak itu besok di penjara, bersuaralah Pak. Lebih baik jujur. Bersuaralah. Saya nggak bisa dibohongi begitu aja. Bersuaralah demi negara ini. Jangan melindungi jenderal. Kan saya sudah bilang, karena cuap-cuap saya berawalan dari penangkapan yang namanya awak kapal penuh dengan bubuk, maka anak seorang itulah yang menjadi korban sasaran mereka, sasaran seorang jenderal juga, sasaran seorang bandar, agar itu mengamankan yang namanya bubuk tersebut. Marilah Pak,
jujur saja berkata, karena saya tidak mau banyak orang yang berbohong di negara ini. Panggil itu jin inilah, panggil jin itulah untuk menguak tabir ini. Saya udah bilang, saya sangat paham kasus 2016 lalu. Ya, saya kalau udah menutup yang namanya kasus itu murni katanya kecelakaan, sudah ditutup oleh orang tua Eki sendiri. Anaknya jadi korban, kemudian istri keduanya cuap-cuap bilang anak itu ada dua sisi, kadang baik, kadang banyak bandelnya. Masuk akal enggak? Semua ada yang disembunyikan dari itu sendiri. Salam waras, salam NKRI. Buka semua Pak, supaya nggak banyak lagi orang membuat konten pura-pura kesurupan, pura-pura panggil rukiah, pura-pura panggil jin, apalagi Indonesia kok bisa dibodohi sama seorang itu. Bunda Widya menuturkan fakta-fakta baru atas kematian Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 lalu ya. Jadi kasus ini sudah 8 tahun yang lalu ya teman-teman. Jadi terbongkarnya pada tahun 2024 ini ya, terbongkar kembali ya maksudnya. Jadi awalnya ada penangkapan kapal yang menyelundupkan jenis narkoba yang berjenis sabu-sabu dan ditangani oleh Ibtu Ridana, dan si bandar itu tahu kalau kasus ini anaknya yang bernama Eki itu tahu. Jadi bandar itu mungkin merencanakan biar tidak terbongkar tersebar kemana-mana, maka direncanakanlah si Eki ini dibunuh dengan cara menyuruh anak geng motor ini. Kalau menurut informasi dari Bunda Widya ya, ini informasi dari Bunda Widya ini benar atau tidak saya juga nggak tahu. Jadi teman-teman bisa memberi pendapat apakah ini fakta atau gimana ya. Jadi terserah teman-teman mau berpendapat apa nanti ya. Ini hanya saya meneruskan penuturan si Bunda Widya, karena Bunda Widya ini dengan lantang menuturkan membongkar semua kebobrokan Ibtu Rudiana pada saat itu ya. Sampai sekarang ini Ibtu Rudiana masih ditangani Propam Mabes Polri ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.